Nah udah si Linda minum wine-nya terus gitu. Cuman kok 10 menit 15 menit Linda nih kayak ngerasa matanya berat banget tuh Opmovers gitu. Kayak ngantuk banget. Dia bilang sama Romi, "Pak, aku pulang dulu deh Pak, saya kayak ngantuk banget ya, saya kecapean gitu." Udah pagi-pagi nih Linda nih kebangun gitu ya di sebuah tempat tidur di kamar yang besar banget. Terus udah gitu lagi selimutan gitu. Karena dingin dia kebangun, terus gitu dia kaget gitu. Hah? Aku ini di mana ya? Terus udah gitu dia lihat dia udah nggak pakai apa-apa nih Opmovers. Jadi udah telanjang dan nggak pakai apa-apa. Dia kayak nyingkap selimutnya gitu. Hah? Ya ampun aku di mana dan aku ngapain gitu kan. Terus gitu dia kan kayak kaget gitu. Terus gitu dia langsung yang kayak gini. Di mana ini aku gitu. Terus gitu tiba-tiba Romi masuk kamar nih. Romi masuk kamar. Terus gitu dia duduk di sampingnya si Linda. Dia bilang gini nih Opmovers. Linda sorry banget, saya nggak ada maksud semalam, cuman saya nggak tahan banget lihat kamu. Kayak ada sesuatu rasa yang dipaksakan di bawah sana gitu ya. Terus gitu dia langsung tanya sama Romi, "Bapak memperkosa saya ya?" gitu. Dan Romi itu justru ketawa loh, Movers. Dia nggak ada kayak rasa bersalah sama sekali. Dia ketawa, kamu tuh kerja di lounge. Mana ada perkosaan untuk perempuan yang bekerja di lounge gitu. Dan si Linda tuh kayak shock gitu dan sedih banget. "Pak, saya tuh di lounge kerja Pak, saya bukan melacur gitu." Terus udah gitu Romi tuh ketawa lagi sambil, tahu nggak Opmovers? Sambil dia kayak bawa amplop coklat gitu ya. Isinya tuh kayak gepokan-gepokan gitu. Terus udah gitu dia kasih lah ke si Linda ini. Udah, kamu tahu di dunia ini nggak ada yang nggak bisa dibeli sama uang. Hai Opmovers, ketemu lagi bersama saya di Om Mama Opapa Channel. Om Mama Opapa, sebuah kisah nyata. Nah Opmovers, Om Mama Opapa kali ini juga menarik banget nih. Karena terima kasih banget untuk feedback Opmovers ya. Jadi udah puluhan orang yang menghubungi kami di hotline WhatsApp kami dan menceritakan kisah-kisah hidupnya mereka. Dan akhirnya mereka berani berbagi untuk Opmovers di Om Mama Opapa Channel. Salah satunya yang terpilih adalah dari Kak Linda. Nah, sebut saja Kak Linda ya, karena seluruh identitas adalah rahasia. Nah, Opmovers, Kak Linda ini, sebut saja namanya Linda, seorang perempuan yang hidup di kota SB. Saat ini dia berumur sekitar 30 tahun. Nah, sebenarnya dia sharing nih sama Opmovers nih, sejak dia berumur 21 tahun lah. Jadi ini cerita ini dari dia berumur 21 tahun hingga saat sekarang dia berumur 30 tahun. Nah, jadi nih Opmovers, Linda ini dia setelah lulus kuliah di kota S, sebuah kota di provinsi JT ya. Dia ini ambil jurusan komunikasi waktu itu, dia lulus terus udah gitu dia akhirnya saking dia cinta sama pacarnya nih, sebut saja namanya Dimas, dia ikutlah sama Dimas merantau ke kota SB di provinsi seberangnya JT ya. Udah bisa nebak kan itu di mana? Sebuah kota besar ya di SB ini. Nah, karena si Dimas ini mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai arsitektur di sebuah agensi arsitek ternama di SB ya. Terus udah gitu, nah si Linda ini tadinya bingung, aduh aku tuh mau kerja apa ya di kota SB ya gitu. Terus udah gitu akhirnya dia mencari pekerjaan dengan bekalnya jurusan komunikasi itu. Dan dia keterima nih Opmovers menjadi salah satu GRO, Guest Relation Officer di sebuah lounge di hotel ternama di kota SB. Jadi ini hotel baru, buka pendaftaran dan hotel bintang 5 lah ya. Terus udah gitu akhirnya si Linda ini
keterima di situ sebagai GRO. Nah, pekerjaannya di lounge mengharuskan dia untuk pulang malam dong ya. Jadi dia tuh dapat shift bukan yang pagi, cuman selalu yang malam. Dia sebenarnya juga seneng sih walaupun capek, cuman demi dia deket sama Dimas ini karena mereka udah berpacaran dari SMA ya. Jadi dia rela untuk akhirnya ya udah deh, memutuskan aja deh, aku memutuskan untuk bekerja di kota SB daripada nanti Dimas diambil orang ya kan. Terus udah gitu, nah dia tuh dapat shift yang dari jam 7 malam sampai dengan jam 1 malam seperti itu ya. Nah di lounge ini Opmovers banyak nih klien-klien langganan atau pelanggan-pelanggan langganan yang ya ada yang memang cuman iseng aja ke lounge itu atau tamu hotelnya sendiri atau pelanggan tetap yang biasa membawa klien-klien mereka untuk deal atau bernegosiasi di sana. Nah, Linda ini merupakan sosok yang cantik ya, bermuka khas Jawa. Terus udah gitu tubuhnya ini nggak kurus, nggak gemuk, jadi pas gitu, berkulit sawo matang dan juga berambut panjang serta menarik dan ramah. Jadi dia beberapa kali diberi apresiasi oleh manajer lounge-nya karena banyak banget pelanggan tuh yang doyan banget ngobrol sama si Linda ini ya sebagai GRO, dan dia tuh bener-bener helpful lah sama tamu-tamu di sana sampai ya ditemenin ngobrol. Terus dia gitu kalau mau pesan apalagi dia yang nawarin kayak gitu, bahkan dia juga membantu untuk booking atau reservasi untuk pelanggan-pelanggan tetap dari lounge itu, sampai akhirnya dia berkenalan dengan seorang laki-laki nih ya yang lumayan ganteng, badannya atletis, oke, bernama Romi ya. Jadi Romi ini waktu itu dia sekitar berumur 30 tahun lah, sudah matang ya, belum menikah. Terus begitu rupanya Romi ini adalah salah satu seorang anak pengusaha di kota SB ini ya. Jadi cukup terkenal lah di kota SB ini dan memang udah menjadi pelanggan tetap dari lounge di hotel ini. Nah akhirnya mereka berkenalan, terus udah gitu si Linda ini menjadi GRO tetapnya karena Romi ini suka banget tuh ngajak semua klien-klien bisnisnya itu untuk nongkrong di lounge ya. Sampai akhirnya si Romi ini kalau ngasih si Linda tips tuh banyak-banyak banget gitu ya. Jadi si Linda nih happy lah, wah ini emang bener-bener rezeki deh kalau Pak Romi datang nih, ini rezeki besar nih buat aku gitu. Dan bahkan juga apa aja pokoknya dipesan deh pokoknya sama si Romi ini, asal kalau Linda yang melayani dia dan tamu-tamunya ya. Nah sampai akhirnya suatu saat nih Romi ini nyamperin si Linda suatu malam ya. Jadi di lounge itu Linda lagi bekerja, dia panggil Linda, Linda sini deh, saya itu mau ada private party, dinner juga lah di penthouse saya di rumah gitu. Kamu bisa nggak bantuin saya jadi GRO? Karena itu bener-bener bisnis partner saya semua dari berbagai kota di Indonesia ini gitu. Terus udah gitu saya nawarin nih, kamu kalau misalkan mau lumayan deh, nanti saya akan kasih kompensasinya gede kok. Nah kan si Linda udah kebayang nih, dia kalau misalkan ngasih tips tuh banyak banget gitu ya. Sekali kasih tips tuh bisa 500.000 gitu. Wah apalagi aku bisa bekerja beberapa jam di penthouse-nya dia nih untuk melayani atau memberikan servis sebagai GRO untuk tamu-tamunya Romi ini. Cuman si Linda bilang gini, aduh Pak Romi gimana ya, saya nggak enak soalnya saya kan nanti harus meninggalkan pekerjaan di sini gimana. Udah tenang aja, saya kenal kok sama yang punya hotel ini gitu. Nanti saya telepon dia, yang penting harus kamu yang bantuin saya di rumah saya atau di penthouse saya gitu. Terus gitu udah nih akhirnya bener aja. Jadi udah gampang, nanti saya yang hubungin, saya kenal sama owner hotel ini. Saya nanti akan ngomong, saya minta kamu untuk bantu saya. Orang cuman 1 malam aja kok katanya gitu. Nah akhirnya bener nih, besoknya dia dihubungin sama manajer lounge. Dia bilang oke, weekend ini hari Sabtu kamu kerja di tempatnya Pak Romi ya, di penthouse-nya, karena dia ada private dinner party gitu. Wah si Linda seneng dong. Terus dia gitu ya udah oke. Tibalah waktunya nih hari Sabtu, dia terus dia gitu dia ke penthouse-nya Romi, dia masuk, wah
mewah banget ya. Emang Romi ini ya gimana ya, anak pengusaha terkenal dan dia tuh salah satu bisa dibilang bilioner ya di kota SB ini karena hampir semua pebisnis tuh kenal gitu sama si Romi ini dan ayahnya juga sukses juga jadi pengusaha. Terus udah gitu udah akhirnya sampai di penthouse itu dan Romi rupanya juga menyiapkan kayak kostum lah ya, bukan kostum lah ya, kayak baju lah untuk menyambut tamu-tamu di sana untuk si Linda ini, dan Linda juga dikasih ruangan dia untuk dandan, terus dia gitu dia untuk ganti baju gitu ya. Terus dia gitu dia ketemu Romi dan Romi berpesan, "Oke, Linda, jam 7 tamu-tamu saya pada datang dan kamu sambut mereka. Terus dia gitu kamu tolong kasih servis ya." Jadi di situ udah ada catering, udah ada macam-macam lah. Terus gitu udah ada bartender juga untuk minum-minum kayak gitu. Dan juga ada kayak band-band kecil gitu ya. Udah tuh terus gitu tamu-tamu datang dan si Linda tuh happy banget karena apa? Orang-orang top sekota SB ini ada di sana, ya kan? Terus dia gitu dia layanin, terus gitu dia ajak ngobrol, terus gitu juga ada beberapa juga yang memberikan apresiasi sama si Linda ini, terus gitu kasih tips. Jadi si Linda inilah yang mengurus makan dari pesohor-pesohor atau orang-orang terkenal di kota SB ini ya. Walaupun tidak banyak orangnya, hanya 30, cuman buat Linda itu merupakan sebuah pengalaman yang bergengsi gitu ya. Dia bisa ada di antara orang-orang penting dari kota SB. Terus udah gitu, belum lagi tipsnya nih Opmovers. Udah akhirnya nih jam 12 mereka udah mulai selesai. Jadi rupanya itu seperti kayak ya ada dinner partinya, ada deal bisnis juga gitu. Terus udah gitu ada ngobrol-ngobrolnya juga kayak mingle-mingle gitu. Terus udah gitu akhirnya jam 12 malam dan oh ya Opmovers, tamu-tamu di sini ini laki-laki semua ya. Jadi bapak-bapak dan mas-mas semua. Jadi memang benar-benar mereka tuh ada negosiasi bisnis lah di situ. Jam 12 malam partinya ini kan udah selesai ya. Akhirnya si Linda ini bersiap-siap pulang. Terus dia gitu dia juga udah make sure semua cateringnya udah beres. Terus dia gitu semuanya udah oke. Terus gitu dia udah mau siap-siap pulang. Dia ganti baju. Terus dia gitu dia akhirnya pamit nih sama Pak Romi. Dia bilang, "Pak Romi, saya mau pulang dulu." "Oke, tunggu sebentar Linda, kamu tolong tunggu di ruang kerja saya ya," gitu. "Saya mau kasih kompensasinya di situ," gitu. "Oh, oke." Akhirnya si Linda itu masuk ke ruang kerjanya si Romi ini. Jadi itu kayak library ya, kayak perpustakaan gitu, keren gitu, kayak ada meja biliarnya, terus gitu buku-buku banyak, mejanya gede banget, ada sofa. Akhirnya dia duduk di sofa itu sambil menunggu Pak Romi datang. Terus gitu akhirnya si Pak Romi ini datang kayak bawa amplop gitulah ya, bawa amplop. Terus dia gitu dia lihat, wah amplopnya tebel banget nih gitu. Terus dia gitu dia mempersilahkan si Linda ini, udah kamu santai aja deh dulu di sini gitu. Udah kamu minum dulu ya segelas wine ya sama saya, dari tadi tuh saya tuh nggak pernah minum, kamu temenin saya dong gitu. Nah secara si Linda ini udah biasa kan dia kerja di lounge, jadi oh oke Pak, makasih loh Pak gitu. Jadi dia Romi ini pergi ke meja barnya dia yang ada beberapa wine di situ dan dia tuangin lah itu 2 gelas buat mereka berdua gitu. Dan akhirnya si Romi tuh kasih ke Linda, dong kamu minum gitu. Oke akhirnya mereka kayak toast gitu. Terus udah gitu nah udah si Linda minum wine-nya. Terus gitu cuman kok 10 menit 15 menit Linda nih kayak ngerasa matanya berat banget tuh Opmovers gitu, kayak ngantuk banget. Dia bilang sama Romi, "Pak, aku pulang dulu deh Pak, saya kayak ngantuk banget nih, saya kecapean," gitu. Terus gitu kata Romi, "Kamu nggak mau nginep di sini aja daripada kamu kemalaman?" "Aduh Pak, nggak perlu Pak, pokoknya saya harus pulang nih, saya ngantuk banget," gitu. Jadi Linda itu kayak berat banget matanya, terus gitu dia kayak kriep-kriep gitu. Terus dia gitu si Romi ini kayak megang jidatnya si Linda ini, "Enggak kok, kamu nggak apa-apa kok, kamu oke kok, kamu nggak demam." "Iya Pak, cuman saya kayak perlu pulang nih," gitu. Terus dia gitu, nah nggak tahu gimana, seperti nggak berasa apa-apa, tiba-tiba tuh Linda tuh udah kayak blank aja gitu ya, kayak nggak sadar. Terakhir kali yang dia ingat itu kayak ada orang yang gendong dia, udah itu aja. Akhirnya nih Opmovers,
udah pagi-pagi nih, Linda nih kebangun gitu ya di sebuah tempat tidur di kamar yang besar banget. Terus udah gitu lagi selimutan gitu karena dingin dia kebangun. Terus gitu dia kaget gitu, hah? Aku ini di mana ya? Terus udah gitu dia lihat dia udah nggak pakai apa-apa nih Opmovers. Jadi udah telanjang dan nggak pakai apa-apa. Dia kayak nyingkap selimutnya gitu, hah? Ya ampun aku di mana dan aku ngapain gitu kan. Terus gitu dia kan kayak kaget gitu. Terus gitu dia langsung yang kayak gini, di mana ini aku gitu. Terus gitu tiba-tiba Romi masuk kamar nih. Romi masuk kamar. Terus gitu dia duduk di sampingnya si Linda. Dia bilang gini nih Opmovers, Linda sorry banget saya nggak ada maksud semalam. Cuman saya nggak tahan banget lihat kamu. Gitu loh Opmovers. Terus gitu si Linda kan langsung kaget, langsung teriak, Pak Romi ngapain saya? Apain saya ini? Gitu. Terus dia gitu akhirnya dia kayak mau dipeluk gitu. Cuman si Linda ini kayak nolak ya gitu kan. Wah dia berasa baru itulah dia berasa semua tubuhnya tuh kayak sakit. Jadi dia tahu ada sesuatu yang gak beres gitu ya. Kayak ada sesuatu rasa yang dipaksakan di bawah sana gitu ya. Terus gitu dia langsung tanya sama Romi, Bapak memperkosa saya ya gitu. Dan Romi itu justru ketawa loh Opmovers. Dia gak ada kayak rasa bersalah sama sekali. Dia ketawa, kamu tuh kerja di lounge. Mana ada perkosaan untuk perempuan yang bekerja di lounge gitu. Dan si Linda tuh kayak shock gitu dan sedih banget. Pak saya tuh di lounge kerja pak, saya bukan melacur gitu. Terus udah gitu Romi tuh ketawa lagi sambil, tahu nggak Opmovers, sambil dia kayak bawa amplop coklat gitu ya, isinya tuh kayak gepokan-gepokan gitu. Terus dia gitu dia kasih lah ke si Linda ini. Udah, kamu tahu di dunia ini nggak ada yang nggak bisa dibeli sama uang gitu, oleh uang. Terus dia gitu si Linda tuh kesel banget, dia lempar ya itu amplopnya. Pak Romi pikir saya apa? Saya perempuan apa gitu. Ini Pak Romi ini udah memperkosa saya. Saya akan adukan ini kepada polisi gitu. Saya nggak bisa terima ini. Saya dipaksa. Saya nggak mau. Saya nggak mau tidur sama bapak. Bapak udah memperkosa saya. Kata si Linda gitu kan. Romi ketawa terbahak-bahak. Iya aneh banget ya Opmovers ya si Romi ini ya. Memang Romi ini kan salah satu orang yang berkuasa lah di kota SB ini. Dia bilang oh silakan aja kalau misalkan kamu mau ngadu ke polisi atau cerita ke seluruh dunia, nanti kamu akan lihat siapa yang akan dipercaya, kamu atau saya. Kamu sebagai perempuan yang bekerja di lounge atau saya yang sebagai, dia sebutkanlah title-nya itu yang bermacam-macam. Langsung si Linda tuh kayak diem. Terus udah gitu akhirnya dia pergi ke kamar mandi. Terus gitu dia kayak pungutin lagi tuh baju-bajunya dia. Terus gitu dia pergi ke kamar mandi, dia pakai bajunya. Terus gitu dia keluar. Terus gitu dia sambil marah sama Romi, saya nggak terima ini pak gitu. Silakan kalau kamu nggak terima gitu. Oh ya by the way thanks ya. Cuman gitu aja loh Opmovers. Terus gitu si Romi terakhir, itu uang kamu nggak dibawa. Udah si Linda langsung udah pergi aja, dia nggak mau terima apa-apa dari Romi. Dia marah banget sama Romi. Dan dia tahu bahwa tadi malam dia kayak dikasih drugs gitu kayaknya ya gitu. Karena dia bener-bener gak sadar, gak tahu apapun dan tiba-tiba udah bangun di tempat tidurnya si Romi. Akhirnya dia turun dari penthouse-nya, dia cari aja taksi random gitu, udah yang penting gue bisa pulang deh gitu. Akhirnya dia nangis di taksi. Terus dia gitu dia bertekad nih untuk ngadu ke polisi gitu ya. Terus gitu dia lagi mau nelfon gitu, dia baru ingat ya ampun si Dimas itu pacarnya ya. Si Dimas ini udah nelfon dia berkali-kali gitu ya. Jadi rupanya dari malam. Terus gitu pas dia buka handphone itu si Dimas udah nelfonin dia lagi. Dan dia gak berani untuk angkat karena dia gimana ya nih aku bilang apa gitu kan. Apa aku ceritain aja aku abis diperkosa sama Romi atau gimana ya. Terus gitu dia lagi-lagi dia teringat nih apa katanya Romi nih. Bener juga, Romi itu orang terkenal di kota SB ini. Dia anaknya pengusaha terkenal. Terus kalau aku misalnya aku yang berkoar-koar nih ke polisi, terus gitu nanti media rame, nanti dibilang pasti gue juga nih yang cewek pengeretan gitu kan.
Udah deh, akhirnya dia angkat teleponnya Dimas dan dia bilang semalam dia kecapean banget karena ada jamuan makan malam, terus kayak gitu ya sekarang dia mau ke mall kayak gitulah. Pokoknya dia excuse sampai akhirnya dia ketemuan sama Dimas di hari Minggu itu, dan si Linda ini sama sekali nggak berani untuk ngomong apa-apa nih Opmovers gitu. Dah nggak seberapa lama terus gitu kehidupan berjalan dengan biasa. Nah ini nih yang bikin akhirnya ada keseruan nih Opmovers. Jadi pada saat weekend mereka berdua nih, Dimas sama Linda ya kan pergi nih biasa ya berpacaran lah di mall, terus gitu mereka makan. Nah tiba-tiba nih Linda tuh blank gitu ya, blank, terus dia gitu kayak pusing banget sampai akhirnya dia pingsan di mall itu dan dibawa lah sama Dimas ke rumah sakit, langsung ke UGD terdekat di mall itu. Terus gitu akhirnya nih begitu dia sadar, dia mendapatkan kabar yang bikin shock banget gitu ya. Dimas langsung bilang, Linda, kamu tega banget ya sama saya. Dia kan langsung kaget kan, nih aku kayaknya pingsan, terus gitu nih lagi di mana, kok tiba-tiba Dimas ngomong gitu. Terus gitu sayup-sayup sampai nih dia dengar si Dimas bilang, Linda kamu tuh hamil sama siapa, yang jelas bukan sama saya. Ya iyalah, emang dalam sebulan itu mereka berdua nggak ngapa-ngapain karena mereka berdua kan sibuk banget ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, memang tidak berhubungan seks sama sekali. Walaupun memang sebelumnya sudah pernah, cuman untuk sebulan itu mereka nggak ngapa-ngapain. Jadi si Dimas tuh, kamu tega banget kamu hianatin aku gitu. Wah udah. Di situ Linda tuh nangis sekenceng-kencengnya, terus gitu si Dimas sampai bingung, kenapa orang kamu yang selingkuh kok kamu yang nangis gitu. Terus udah gitu dia sampai nangis sesenggukan, dia minta maaf sama si Dimas ini, terus gitu ya karena di UGD jadi Dimas nih kayak antara mau dengerin apa enggak, nanti aku ceritain kamu deh di rumah gitulah pokoknya. Terus gitu akhirnya mereka balik ke kosannya si Dimas gitu ya. Begitu udah sampai rumah langsung si Dimas bilang, kamu hamil sama siapa, udah kita putus aja katanya Dimas gitu. Kamu ternyata memang gak setia ya sama saya gitu. Cuman dia nggak ada marah apa-apa gitu. Terus udah gitu akhirnya si Linda ini cerita nih Opmovers gitu ya, sambil nangis cerita tentang perkosaan yang dilakukan oleh si Romi. Wah disitulah si Dimas itu marah banget, dia ngamuk, dia tonjok-tonjok tembok. Terus dia gitu, kamu diperkosa, kenapa kamu gak pernah cerita sama saya? Kamu kalau cerita saya tuntut itu orang kurang ajar. Jadi yang waktu malam itu kamu diperkosa ya kamu. Wah udah pokoknya dia tantrum deh. Pokoknya bener-bener si Romi ini marah banget. Kenapa Linda ini kok gak cerita kalau misalnya dia tuh diperkosa sama orang gitu ya. Akhirnya nih besok paginya nih Opmovers, Dimas bilang sama Linda, kita ke kantor polisi aja. Nah udah deh si Linda juga lemes juga nih. Aduh buat apa sih Dim, udah deh nanti percuma kita nih, aku akan disalahin sama orang karena aku tuh kerjanya di lounge dan emang shift aku tuh malam. Gak bisa, pokoknya kita ke kantor polisi, kita adu ini nih. Dah akhirnya nih setelah mereka ke polisi itu kan, ya gak lama ya, besoknya atau lusanya itu ada pengacara datang nih ke kos-kosannya Linda. Kebetulan si Dimas itu lagi ada di sana ya. Jadi ada seorang pengacaranya si Romi datang ke sana. Terus udah gitu, dan pengacaranya Romi itu menawarkan jalan damai. Karena apa nih Opmovers? Kalau si Linda ini dia meneruskan laporannya, jadi pihaknya Romi ini sudah siap dengan sebuah narasi di mana Linda yang menyerahkan tubuhnya ke Romi itu bukan perkosaan. Nah makanya dia datang ke Linda untuk solusi yang terbaik lah, musyawarah ceritanya gitu. Wah Linda sama Dimas gak mau dong ya kan. Wah gak mau gitu kan, ini perkara hukum, kita gak mau nyerah begitu aja. Oh ya coba aja Bu gitu kan, Ibu kan tahu siapa Pak
Pak Romi ini gitu. Dan untuk bayi yang ibu kandung, Pak Romi juga nggak bisa jadi bapaknya, dan apalagi Pak Romi tidak mungkin untuk menikahi ibu. Wah, tambah lagi si Linda marah, si Dimas marah, hampirlah diusir nih pengacaranya. Terus udah gitu akhirnya pengacaranya nih tiba-tiba keluar gitu ya, keluar terus gitu kayak ambil koper warna hitam gitu, dan si Linda sama Dimas tuh apaan ya itu, kok kayak mau orang pindahan gitu, ditaruh di depannya mereka berdua. Terus dia gitu si pengacaranya udah naruh kertas untuk ditandatangani nama Linda. Nah dia bilang, Bu Linda, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu deh intinya, mau pakai uang lah gitu. Wah, Linda marah kan. Nah anehnya nih Opmovers, Dimas itu diam. Jadi pacarnya Linda tuh diam si Dimas, sambil dia ngelihat Linda gitu. Lindanya kan jadi bingung juga, surprise gitu ya. Loh kok si Dimas kok nggak ikut marah gitu. Terus gitu malah si Dimas tuh nanya sama pengacaranya, berapa emang isi kopernya gitu. Pengacaranya bilang, wah Opmovers itu sebuah jumlah yang banyak ya. Jadi ada 1 miliar gitu untuk membungkam si Linda ini. Terus ya gitu akhirnya Dimas narik Linda, jadi dia bilang ke pengacaranya, kami butuh waktu. Dia tarik si Linda, terus udah gitu dia bilang, kamu mau ribut-ribut atau gimana nih gitu. Karena memang benar kata kamu, kalau misalkan kamu ngeributin, ya juga sih karena kamu tuh kerjanya di lounge yang malam hari. Terus udah gitu ya juga bajunya seksi juga. Apa kamu gak kasihan sama diri kamu sendiri, sama orang tua kamu nanti di kota es gitu ya, keeret-eret nih gitu kan, dibilang kamu yang cari gara-gara. Lindanya nangis dong, dia nggak nyangka si Dimas yang tadinya meyakinkan dia untuk ke polisi, kok sekarang lihat duit langsung ijo ya gitu. Terus dia gitu, kok kamu jadi begini sih Dim gitu. Ya kamu pikirin deh masa depan kita gitu kan, kamu kalau misalkan begini nih mau gimana nanti gitu kan, dan ini panjang urusannya gitu. Sementara kita berdua ini lagi struggling gitu. Akhirnya si Dimas tanpa meminta persetujuan si Linda, dia langsung balik ke pengacaranya. Dia bilang, oke, kita selesaikan secara musyawarah katanya gitu. Akhirnya kan si Linda kan keluar lagi nih dari kamarnya sambil nangis. Terus dia gitu, dia kayaknya seakan-akan terpaksa ya. Dia juga bingung, rasanya tuh bingung, sedih, kesel. Oh udah deh amburadul. Terus gitu akhirnya dia, ya udahlah, dia tanda tangan aja lah itu surat pernyataan apa, saya juga nggak ngerti katanya Linda gitu. Udah saya tanda tangan, udah ini selesai gitu. Terus dia gitu bilangin sama Pak Romi, saya juga nggak akan minta pertanggungjawabannya dia atas anak ini gitu. Nah justru pengacaranya Pak Romi usul untuk itu digugurkan aja gitu. Wah nggak bisa gitu, ini urusan saya. Oh ya udah, yang penting udah perkara hukumnya selesai seperti itu ya. Nah di situ Linda tuh agak, ya nggak sih Opmovers gitu, kok Dimas ini kok kayak aneh banget sih gitu, kok jadi begini ya dia gitu. Nah disitulah Dimas itu juga mengakui bahwa sebenarnya dia itu dipecat dari pekerjaannya gitu karena ada pengurangan pegawai. Terus dia gitu, dan saat ini ya seperti yang dia udah bilang sama Linda sebelumnya, dia ingin memulai usaha arsiteknya itu sendiri bersama dengan teman-temannya gitu. Jadi kayak buka agensi arsitek kecil-kecilan lah gitu. Jadi di situ Linda tuh kayak merasa dimanfaatkan banget ya gitu. Dia yang diperkosa, dia sekarang hamil, terus udah gitu uangnya mau dipakai usaha sama pacarnya, dan dia tuh nangis. Nah cuman anehnya si Dimas bilang gini, oke deh kalau gitu saya nikahin kamu. Terus udah gitu Linda kayak berpikir pendek gitu karena dia mikir, iya ya nih kalau misalkan kalau kamu nggak mau gugurin anak yang ada di perut kamu, ya udah saya rela untuk menikahi kamu. Nah jadi kayaknya kayak playing hero gitu ya si Dimas ini gitu. Dan si Linda karena lagi kalutnya nih, ya dia juga kayak ayam dicocok hidungnya gitu ya. Jadi ya udah deh, daripada nggak jelas ini gue mau gimana gitu kan, ya udah deh aku terima aja deh gitu. Nanti kalau misalkan perut aku udah membesar juga ini gimana kalau dia nggak punya bapak. Nah akhirnya nih Opmovers, mereka tanpa ada aral yang melintang ya, secara mereka berdua udah lama pacaran, orang tua mereka juga udah sebenarnya udah senang, saling menerima. Akhirnya lah mereka pulang ke kota es dan mereka menikah. Setelah menikah
dia kembali lagi ke kota SB dan si Dimas memulailah usahanya gitu ya. Sementara si Linda ini setelah perutnya agak besar, dia meminta untuk berhenti dari lounge tempat dia bekerja gitu. Nah, Opmovers, hubungan Linda dan Dimas nih setelah menikah gitu ya, sangat berubah 180 derajat ya. Jadi mereka itu nggak seperti pacaran juga. Jadi kayak bahkan kayak temen serumah aja gitu ya. Ya karena kan si Linda ini hamil. Terus udah gitu Dimas tuh kayak ngelihat si Linda tuh kayak agak-agak sedikit melecehkan gitu ya. Jadi ya juga nggak ngapa-ngapain juga ya. Nggak bulan madu, nggak mesra-mesraan gitu ya. Jadi kayak bener-bener Dimas ini memainkan peran bahwa dia tuh seorang pahlawan yang mau nikahin si Linda ini. Jadi nih si Linda ini harus kayak bersyukur banget gitu ada yang mau nikahin dia gitu. Nah sampai suatu waktu nih ketika dia mau melahirkan si Linda ini, Dimas ini bilang gini sama Linda, kamu tahu itu bukan anak saya, jadi saya nggak bisa nafkahin dia. Jadi setelah 3 bulan kamu melahirkan, kamu silahkan bekerja lagi untuk kebutuhan anak kamu sendiri gitu ya. Wah, di situ Linda sedih banget, nangis banget, dan uang yang dikasih Romi ini nih Opmovers itu memang dipergunakan untuk modalnya si Dimas usaha. Coba bayangin, kan ternyata katanya Linda dia tuh sama aja sama Romi ya gitu, madut banget mata duitan. Cuman ya dia ya udah deh, daripada anak aku ini nggak punya bapak pas lahir, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia ngelahirin, terus udah gitu ya Dimas nemenin sih gitu ya. Cuman ya kayak ya udah kayak temen aja gitu, nemenin terus udah gitu ya ikutan juga ngebantuin ya. Cuman karena Linda ini tahu si Dimas ini bukan bapaknya, jadi dia juga nggak minta support yang gimana-gimana banget gitu ya. Bahkan mereka bener-bener udah kayak roommate aja gitu. Dah akhirnya ketika anaknya 3 bulan, katanya si Dimas nih, kamu kayaknya kerja deh gitu kan, ini mau dikasih makan gimana nih anak kamu gitu. Even tahu nggak Opmovers, si Dimas ini nggak ngasih nafkah loh ke Linda. Jadi Linda itu menggunakan uang-uang hasil tabungannya dia bekerja waktu sebelum dia berhenti. Coba tuh Opmovers bayangin ya. Nah terus udah gitu akhirnya dia udah mulai cari-cari kerja lagi. Jadi dia kalau ada perlu ya dia minta duit gitu sama si Dimas. Jadi uang yang dikasih si Romi itu ya sogokan itu ya udah gone aja begitu gitu. Bahkan si Linda sendiri nggak pernah merasakan. Udah suatu kali nih Opmovers gitu, si Dimas ini dia bilang sama Linda bahwa dia akan mendapatkan sebuah project yang masif lah gitu ya. Jadi sebuah pembangunan hotel apa gedung lah gitu. Nah cuman nih kliennya dia minta dibuatin kayak semacam kayak private dinner gitu ya. Nah dia tanya nih sama Linda, kamu kan tahu tuh yang gitu-gitu, bisa nggak kamu cariin tempatnya gitu. Terus udah gitu kamu yang ya sebagai kayak penyelenggaranya lah gitu kan, kamu kan ahli di situ tuh, kamu yang nyariin tempatnya kayak misalnya hotel kah atau apartemen kah gitu, saya mau menjamu calon investor ini gitu. Nah ya udah terus deh gitu katanya Linda, oke deh kamu aku bantuin gitu. Udah akhirnya dia arrange semuanya gitu ya, berkat pengalamannya dia jadi GRO dia mampu tuh untuk arrange semuanya sampai akhirnya meeting itu ya kayak dinner meeting itu ada lah. Ternyata yang datang tuh kayak 5 orang aja gitu ya. Nah kecil-kecilan aja. Jadi suaminya ini alias si Dimas ini melakukan presentasi. Terus deh gitu ada dinner juga. Terus deh gitu si Linda ini ya jadi host lah gitu, ngebantuin suaminya. Terus gitu nah anehnya nih setelah mau selesai dia bilang sama Linda, Lin kamu stay di sini ya. Hah? Di sini ngapain gitu. Terus dia gitu iya aku pulang gitu. Kok aku mesti stay? Terus dia gitu si Dimas tuh bilang, ini aku akan dapat project ini, kita akan bisa menjadi kaya raya kalau misalnya kamu bantuin aku. Loh aku kan udah bantuin kamu, aku mesti bantu apa lagi nih, katanya Linda gitu. Kamu tahu kan, sebut saja nih Opmovers,
Pak Hari yang tadi itu ngobrol sama kamu. Iya, terus udah gitu dia mau sama kamu malam ini. Tara! Lindanya langsung shock, sesyok-syoknya. Dan dia langsung, kamu mau jual aku? Bilang ke Dimas gitu. Enggak, aku gak jual kamu. Aku mau kamu support aku. Nah, Opmovers, lagi-lagi si Linda ini ada di posisi yang sama ya gitu. Aku suami kamu, terus dia gitu, kamu inget dong, di mana orang-orang ketika kamu sulit. Cuman aku kan yang ada di samping kamu, bahkan aku mau nikahin kamu dalam keadaan hamil, padahal itu bukan anak aku. Coba deh kamu ingat, masa kamu gak mau sih bantuin aku saat ini gitu. Kalau misalkan kamu mau malam ini stay sama si Pak Hari, udah deh kehidupan kita tuh akan kaya raya kesananya. Kita akan megang project yang gede banget gitu. Terus gitu yang nggak tahu kenapa ya, Linda ini emang kayaknya emang egonya dia tuh gimana ya, egonya dia tuh kayak nggak enakan, terus gitu juga surprise ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak bisa ngomong apa-apa, kayaknya dia tuh nggak ada kuasa atau nggak ada kontrol ya gitu. Akhirnya dia mengiyakan Opmovers dan akhirnya terjadilah jual beli itu. Maksudnya jadi dia malam itu berduaan dengan Pak Hari, ditinggal nih sama si Dimas bersama yang lain. Terus udah gitu dia di kamar dengan Pak Hari tadi. Dan akhirnya dia melayani Pak Hari selayaknya seorang pelacur Opmovers. Akhirnya dia disitulah dia baru pertama kali merasakan itu. Sebenarnya dia nggak mau, cuman dia di dalam kondisi yang seakan-akan tidak ada pilihan, padahal banyak pilihan ya waktu itu ya. Entah minta cerai, entah meninggalkan tempat itu, cuman kayaknya dia nggak bisa apa-apa. Dia terlalu terbelenggu dengan si Dimas ini, karena si Dimas ini udah playing hero buat dia. Akhirnya si Linda ini mau aja dijadikan, cara nggak langsung dijadikan pelacur ya sama suaminya sendiri. Bayangin Opmovers, dan dia akhirnya melayani si Pak Hari ini. Aduh, secara Pak Hari ini secara fisik ya nggak banget, cuman dia adalah pengusaha terkenal juga yang dia tahu akan memberikan investasi untuk perusahaan suaminya. Akhirnya ya agak-agak enak gimana atau udah mau muntah pun dia tahan, dia melayani si Pak Hari ini. Karena ingat kata-kata si Dimas bahwa hanya Dimas lah yang mampu menolong si Linda ini di saat si Linda ini kesulitan. Opmovers, semenjak kejadian itu ternyata Dimas ini nggak berhenti loh Opmovers. Terus aja melakukan hal itu terhadap Linda ya. Jadi nih si Dimas ini kalau mau entertain kliennya, nah itu berarti entertainnya itu dilakukan oleh si Linda ya, dengan cara menjual tubuhnya. Dan memang sih Linda dan anaknya ini diurusin ya sama Dimas ya gitu. Dan mereka seperti hidup normal gitu ya. Ya mereka akhirnya bisa berhubungan layaknya suami istri. Dimas juga take care Linda. Cuman kalau udah ada pekerjaan untuk Linda seperti itu, Linda tidak bisa menolak gitu ya. Jadi itu kayak Linda tuh kayak bayar hutang sama Dimas ya. Karena si Dimas ini ya juga mau sih ngurusin anaknya gitu. Walaupun dia tahu bukan anaknya, cuman kalau di kala waktu dia butuh Linda untuk menjual dirinya, Linda harus mau. Kayak gitulah. Sampai akhirnya puluhan laki-laki dilayanin oleh Linda demi suaminya dan demi untuk kehidupannya. Dan sampai dengan Linda sharing dengan kami, hal ini masih terjadi loh Opmovers. Dan dia tuh seakan-akan bingung, seperti tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Karena gimana ya, dia punya anak yang masih membutuhkan biaya cukup banyak. Terus udah gitu dia sendiri ya, karirnya juga nggak bisa berkembang, sementara dia sangat bergantung dengan Dimas. Ya cuman ya begitu, sampai dengan dia berbagi dengan Omop, dia masih melakukan hal yang sama, dan Dimas juga masih melakukan hal yang sama, menjual Linda. Jadi si Dimas ini selain menjadi seorang suami juga sebagai mucikarinya si Linda juga. Setiap orang yang mau ngebooking itu lewat Dimas, dan semua kolega-kolega atau partner-partnernya itu disuguhi
istrinya sendiri. Bisa kebayang nggak gimana? Gimana Opmovers? Sebenarnya banyak ya pilihan untuk Linda. Hanya kita juga mengapresiasi untuk Kak Linda nih yang sudah menceritakan ini kepada kita di tengah kegalauannya. Terus udah gitu di tengah kegelisahannya karena dia berharap suatu waktu dia ada keberanian untuk memberhentikan nih semua kondisi-kondisi ini dan dia bisa akhirnya keluar dari masalah ini. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Atau Opmovers mau bercerita atau berbagi kepada kita mengenai kisah Opmovers? Yuk, jangan lupa WA di sini. Dan untuk Kalinda, kita doakan semoga Kalinda bisa menjadi kuat dan mempunyai keberanian untuk keluar dari masalah ini. Oke Opmovers, ikuti terus Om Mama Opapa di channel YouTube Om Mama Opapa Official. Bye!